Akidah kita ini ada 50 khamsun akidah. Akidatul khamsin. Akidah 50. Yang nomor 41 yaitu kemarin sedikit tentang masalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz, sifat yang boleh. Yaitu kemarin arti jaiz bagi hak Allah Subhanahu wa taala pak lukuli mungkin autarkuh, menciptakan makhluk ataupun tidak menciptakan, itu hak Allah dan enggak wajib bagi Allah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Itu sifatnya boleh-boleh saja, boleh menciptakan bagi Allah, boleh tidak menciptakan bagi Allah, dan tidak ada yang mengintervensi atau mengharuskan, mendorong, mensupport Allah untuk menciptakan sesuatu, nggak bisa. Kayak kita mau minta doa, ya Allah kasih duit yang banyak ya Allah, itu sifatnya bukan yang ngedorong, itu mah bab doa yang kita lontarkan kepada Allah itu bagi Allah itu jaiz. Allah mau kasih mau enggak ada urusan sama doa. Lu enggak ngedoa juga kalau lo kasih mah dikasih. Lalu apa itu doa? Inti doa mah ya ibadah. Kalau umpama doa itu sebagai dorongan buat Allah, berarti Allah diintervensi sama makhluknya. Hebat berarti makhluk di atas Allah. Kalau begitu kan biasanya orang yang kuat itu lebih bisa mengintervensi yang lemah, berarti Allah lemah dong kalau begitu. Lalu semua itu tuntutan, semua itu seperti doa, kita disuruh doa, itu mah ibadah tujuannya. Ibadah tujuannya, tujuan ibadah biar kita tahu diri kalau kita adalah makhluk sama Allah. Harus bagaimana? Ya harus menyembah, harus taat, harus ibadah, sujud kepada Allah, termasuk doa itu ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana doa sama kenyataan pas gitu kejadian? Itu mah bukan karena doa kita yang mantap, Allah yang mantap, bukan doa. Wah ini mah doa gua ini, jangan. Aduh hebat berarti kalau begitu doa itu, berarti cakep kalau begitu, ngedorong Allah berarti kalau begitu doa itu. Lebih hebat kita berarti ya, Hebatan kita berarti, ucapan kita itu lebih hebat daripada Allah betul kalau begitu mah. Ya semua itu hanya kebetulan. Sehingga kalau orang sadar diri akan hakikat doa, mau ada ataupun enggak, jadi ataupun enggak nanti tentang apa yang dia cita-citakan, enggak ada tuh. Dikala jadi dia sombong, dikala enggak jadi dia putus asa. Apalagi yang pena Rasulullah ke Allah mah jelek sangka ke Allah. Allah enggak tahu diri kayaknya sama gue ini. Awas ya, soalnya iman itu kan ngaitnya kepada 3 ya kan, iktikad, keyakinan, kelakuan, ucapan. Maka kufur pun terjadi itu pada 3 masalah itu. Keyakinan, ragu tentang Allah, kufur. Kita yakin sama Allah itu harus full 100%, nggak boleh ada keraguan sedikit aja, umpama 0,1 ada keraguan, berarti iman nggak sempurna, kufur hukumnya, kafir. Yang kedua, kejadian kadang-kadang lewat kelakuan. Ya kalau kelakuan jelas lah, umpama nyembah patung, mendewakan apa, ya nanti dengan kelakuan lah, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah apa, itu udah keluar dari Islam, murtad artinya. Maka ada yang ketiga itu ucapan. Bahkan menurut dalam satu keterangan ulama dalam kitabnya, kebanyakan manusia labas keluar dari garis Islam itu alias murtad itu kebanyakan dari ucapan yang dia gak sadar. Lebih banyak dari ucapan, lebih banyak keluar dari ucapan yang mengakibatkan dia keluar daripada Islam itu sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ini ucapan yang paling bahaya. Mungkin kelakuan kita secara kelakuan pekerjaan kita nggak mungkin tuh yang namanya nyembah patung. Saya yakin gak ada yang mau nyembah patung, bab itu murtad. Cuman ucapan kita,
ucapan-ucapan yang dulu pernah kita bahas sedikit. Banyak ucapan-ucapan kita ini, kata-kata kita ini sembrono tentang masalah apa-apa yang berkaitan kepada Allah, apa-apa yang berkaitan kepada Rasulullah, atau apapun yang berkaitan dengan syariat Islam. Menghinakan Al-Quran, mengkucilkan Nabi, menghinakan Allah apalagi, itu udah murtad. Rasul itu kalau dulu mah ada pun jamu menyolong kali itu. Masih kecil nyolong kali itu Rasulullah. Kalau ada pun jamu tetangga mah sama kayak anak kecilin roktok. Kalau ada iseng-iseng ada pun jamu ambil tetangga. Itu menghinakan Rasulullah. Wajib dia kudu syahadat lagi itu. Menghinakan Rasul itu simbol agama, syariat agama. Sebab syariat agama itu semua ada pada Rasul. Dari ujung rambut Rasul sampai ujung kaki itu syariat agama semua itu. Berarti mengkucilkan syariat agama, termasuk mengkucilkan hukum-hukum agama, memutarbalikan, memainkan, bahkan dicanda guraukan pun syariat itu bisa jadi murtad. Umpama, gue mah kalau umpama ditakdir masuk surga sama Allah nih, umpama ntar gitu di akhirat, gue mah kagak mau masuk Itu dia ngucap begitu, mau bercanda, mau serius, murtad. Murtad. Iya. Ntar kalau umpama di surga ntar gue di absen, si A masuk surga, gue mau agak mau masuk surga. Walaupun bercanda, sebab agama mah jangan dibuat bercanda. Kayak gitu bilang Nabi nyolong jambu, itu kan kata-kata bercanda. Mau alasan apapun, yang namanya agama itu jangan dibuat candaan, guyonan. Hukumnya murtad. Awas, bahaya hukumnya. Kalau urusan dosa mah cuma dosa doang, kita bisa tobat. Astagfirullah, lengit, hilang, lenyap. Kita nggak ngomongin lagi kayak gitu. Ini mah urusannya iman hilang. Ingat, kalau iman udah hilang, amal kita sia-sia semua. Yang kemarin-kemarin kita sedekah jutaan, yang kemarin-kemarin kita puasa mati-matian, udah semua. Seketika juga. Wajib syahadat lagi. Iya kan? Ini bahayanya. Emang begitu pendapat ulama, banyak orang bablas dari batas Islam itu, akidah Islam itu kebanyakan keluar dari omongan, kebanyakan dari omongan. Kita nggak kerasa itu, nggak kerasa. Iya kan, kayak kemarin masa kayak takdir Allah, orang mati takdir Allah. Kan itu dari ucapan kebanyakan. Tergantung tinggal kita memainkan iman kita di hati seperti apa. Itu. Nah, ini perkara jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan ataupun tidak, itu hak bagi Allah. Manusia nggak punya hak paten untuk mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, maksudnya nggak ada yang mampu. Sekecil apapun, kekuatan apapun, sekecil apapun dia punya kekuatan, nggak ada yang mampu manusia bikin apapun atau mentiadakan apapun. Jadi jangan punya keyakinan apapun terjadi, gua. Apapun yang tidak bakal terjadi, kan gua. Apa-apa gua. Agama kita kan Islam. Islam itu kan taslim, pasrah. Yang namanya taslim itu ibarat mayat yang dimandikan oleh amil. Mau dijungkir balik gimana, ya begitu, ngikutin aja udah. Mau dijungkir balik begini, begono begitu, ya ngikutin aja udah, ngikutin si amil yang mandiin. Kayak wayang dimainin dalang. Berarti gerak kita ini semua Allah yang jadi dalang. Allah dalangnya, bukan kita, bukan tenaga kita, bukan kekuatan kita. Kita cuma punya ikhtiar, pengen ke sono. Punya ikhtiar, punya niat pengen ke sono. Niat udah kencang, ikhtiar udah, motor dibagusin, aku mau jalan-jalan ke sono. Manusia cuma sampai situ doang. Itu juga pemberian dari Allah, niat juga itu. Adanya niat juga tuh Allah yang nyiptain, bukan kita. Jadi kita mah kosong. Pada hakikatnya kita ini kosong. Tugas kita hanya disuruh berdoa dan ikhtiar. Jadi orang yang ikhtiar itu ibadah. Kita ikhtiar ibadah. Sebab kita mengikuti perintah Allah. Emang kita hanya disuruh ikhtiar sama doa. Lu ngedoa sama ikhtiar tugas lu. Kan perintah Allah. Berarti orang yang ngedoa pahala, orang yang berikhtiar pahala. Jangan sampai kita salah ngerti nama tawakal, ya kan?
Tawakal aja. Sakit minum obat kagak, ke dokter kagak, ngapa-ngapain kagak. Udah berobat, minum obat sono. Sembuh gak sembuh mah urusan Allah. Iya, sembuh mah sembuh urusan Allah. Sembuh juga penyakit, hidup lu mati juga urusan Allah, lu hidup urusan Allah. Tugas lu minum obat. Berarti lu sakit minum obat itu ibadah. Intinya kita mah disuruh ibadah sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu kan tujuannya. Ikhtiar itu ibadah, doa juga ibadah. Tugas kita mah disuruh doa sama ikhtiar, dua-duanya itu bernuansa ibadah. Berarti kalau tawakal kayak gitu ya salah berarti. Ya salah. Tugas kita mah disuruh ikhtiar. Lu puyeng nyari bordek sono. Lu puyeng ngapain gitu pala lu biar sembuh. Itu ikhtiar, itu ibadah. Ini mah urusan sembuh kagak sembuh yang diomongin. Sembuh Allah yang ngatur. Kagak sembuh Allah yang ngatur. Berarti sama aja kita turut campur urusan Allah. Kita punya urusan, orang turut campur. Kesel kagak? Kesel lah. Ini urusan kita berdua. Ini nggak siapa nih orang ketiga nih. Cocok kesel kita main orang. Berarti kan kalau sembuh kagak mau urusan Allah. Berarti lu turut campur urusan Allah. Itu. Jadi kita mau udah pasrah. Mau ke kewetanin, mau ke kalerin, mau ke kulonin. Ya kan? Itu mau urusan Allah. Allah yang punya kekuatan, kita mah nggak punya apa-apa. Kita mah tugas kita mah cuma ikhtiar. Ya, ikhtiar itu berarti ibadah. Berarti orang yang berikhtiar itu ibadah. Sebab tugas kita emang disuruh ibadah. Berarti orang ngojek ya ibadah. Orang macul di kebun ibadah. Starlet ibadah nggak starlet? Nyari beton. Ya itu intinya mah. Ya kan tugas kita doa, ikhtiar. Berarti kita ikhtiar melaksanakan tugas berarti. Itu jais. Ya. Lalu apa yang namanya mungkin? Perkara mungkin itu apa? Jadi tadi kayak Fa'lul mungkin autarki menciptakannya mungkin ataupun tidak menciptakannya mungkin. Mungkin itu apa? Waladi yajuju alal wujud wal adam. Itu satu perkara yang boleh ada, boleh enggak. Ada. Terserah, kagak ada ya terserah. Ini nisbatnya ke Allah. Ya. Kalau nisbatnya ke manusia mah kita mah apa juga butuh. Nasi ada kagak ada. Kalau nisbatnya kita mah kan butuh ada. Ini mah nisbatnya ke Allah, itu nasi ada mau kagak ya urusan Allah, mau ada mau kagak ada urusan. Buat Allah mah Allah menyiptain, terserah. Allah kagak nyiptain, terserah. Ini kita ngaitnya makhluk perkara mungkin kepada Allah. Kalau antara mungkin sama mungkin mah kita sama makhluk kita memang ngomong sosial, kita mah butuh segala butuh. Nggak ada tuh orang hidup mau sendiri. Tukang beras pasti butuh tukang ikan butuh tukang tempe butuh tukang terasi butuh tukang garam, semuanya saling membutuhkan. Itu indahnya hidup seperti itu. Bab kalau manusia semua satu jenis saja umpama, nggak indah hidup. Garam semua. Ya kayak kita hidup di hutan. Coba bayangin orang hidup di hutan sendiri aja. Kenapa Allah warna-warni? Ya karena Allah Maha tahu manusia itu cepatnya jenuh. Dikit-dikit suasana jadi jenuh, dia nyari suasana baru. Sono jenuh lagi, dia nyari lagi yang baru. Allah lebih tahu, makanya Allah diwarna-warni. Lah kita makan tinggal terima bersih. Tinggal terima jenuh sama terima kagak jenuh, kita mau udah begitu doang. Syukur apa enggaknya itu mau kita nanti jalannya. Makanya apapun semua yang Allah ciptakan bagi kita itu ya intinya Allah mendalam. Kita ini ya patung, kita ini nggak bisa kayak gini, kita ini goleknya. Mau diangkat tangan mau kagak itu mau udah yang dalang yang medit. Ya, bener kan? Jadi perkara mungkin itu yang namanya mungkin itu ada dan tiadanya nisbat ke Allah ya. Ini boleh-boleh aja, ada terserah, kagak ada terserah Allah. Ya karena Allah nggak butuh. Kayak kita nggak butuh sama sesuatu, itu ada.
Masa bodoh mau ada masa bodoh, mau kagak ada juga masa bodoh. Kayak kita nggak butuh sesuatu kan begitu. Kayak gitu aja. Allah juga sama makhluk begitu. Ada mau kagak ya terserah gua. Ada ya bodoh, lu kagak ada ya bodoh begitu. Kenapa kita bahasa kayak gini ya? Karena ya Allah kan ya apa sih yang Allah butuhin sama makhluk? Nggak ada. Nggak ada. Ya nih, ya kakholkin kayak tercipta, warizki, rizki pun itu sama. Nisbat ke Allah mah yang namanya ngasih rizki buat makhluk itu, mau dikasih mau kagak bagi Allah mah ya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Beda sama kita makan butuh sama rizki. Ya, terus atau umpama yang lain apa aja itu mah, tercipta ataupun tidak, punya uang ataupun tidak, sehat ataupun sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, orang Betawi apa orang Jawa, itu mau udah hak Allah. Artinya itu semua intinya apa? Intinya tidak ada pengaruh buat Allah. Ada ataupun nggak ada, bagi Allah nggak ada pengaruh. Kali gitu kalau nyiptain si Ano, Allah naik pangkat, enggak, tambah tinggi gitu derajatnya. Allah nggak nyitain sana, Allah turun gitu martabatnya, jadi Tuhan gitu, gitu, jadi Tuhan, jadi makhluk begitu. Ada aja. Nah, ini permasalahan kita dalam tauhid seperti ini ya. Jadi annahu, yakni maksudnya apa? Annahu yajuju ala Allah. Boleh-boleh aja bagi Allah subhanahu wa ta'ala ayujadal mungkin. Allah mau ayujidal mungkin, Allah mau menciptakan itu makhluk, ataupun wayaju alai ala yujidahu, atau Allah nggak mau ciptain. Bagi Allah jaiz, boleh cipta, boleh enggak, terserah Allah. Fal ijad wa tarku, menciptakan dan meninggalkan, artinya tidak menciptakan. Ayat tarkul ijad, ijani itu perkara jaiz, nggak ada yang wajib bagi Allah, nggak ada. Ini orang Allah mau kasih ilmu jadi ulama ataupun enggak, Allah mah hak bagi Allah, itu enggak ada yang wajib. Ini si A mau jadi wali apa enggak itu mah hak Allah. Imam Ghazali jadi wali emang udah hak Allah. Kita jadi orang awam emang hak Allah. Berarti orang yang menerima apapun yang Allah berikan, berarti orang yang mengakui akan kehebatan Allah. Berarti orang yang enggak nerima akan keadaannya, berarti dia enggak nerima akan kehebatan Allah. Lu begitu karena Allah hebat. Ya Allah, ngapa saya nggak jadi kiai aja ya? Bininya 2, mobil 3, gede. Umpama ini mah ada aja gitu yang hayal. Ada aja kan yang begitu. Apa mau nggak jadi kiai aja ya? Nggak capek begitu. Alabinnya. Ya kan? Padahal dia ngaku Islam. Islam itu kan pasrah. Berarti itu orang nggak pasrah. Kan kemarin dibilangin, orang yang nggak nerima takdir berarti sama aja dia menghilangkan satu sifat Allah, yaitu takdirnya Allah, kudratnya Allah. Waliyadu billah. Hati-hati. Nanti timbullah putus asa. Kalau udah putus asa timbul apa? Timbulnya apa? Gantung diri. Bunuh diri ntar. Udah kita mau pasrah, dikasih penyakit pasrah, dikasih sehat pasrah. Jangan sampai dikasih sehat sombong, dikasih sakit putus asa. Udah pasrah aja, pasrahnya sehat ya syukuran, pasrahnya sakit ya sabaran. Itu doang intinya mah. Yang disebut dengan tawakal ya begitu. Ya ijani alai ta'ala la wajibani, enggak ada yang wajib bagi Allah, enggak ada keharusan. Nanti ada pemikiran mutajilah. Kalau mutajilah itu Allah wajib ngasih rezeki. Wajib Allah ngasih rezeki. Wajib Allah ngasih. Itu akidah mutajilah. Maka pala mungkin, enggak ada tuh perkara mungkin la wa ila wa huwa adisun bi fi'lihi wa qaidun min adlihi. Jadi perkara mungkin itu semua adalah Allah yang menciptakan. Ya, dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semua tercipta baik
Allah nyiptain sehat ataupun Allah nyiptain sehat, Allah nyiptain kaya, Allah nyiptain baik, Allah nyiptain bahagia, itu semua bipadlihi, dengan karunia Allah. Dan Allah nyiptain sakit, Allah nyiptain sengsara, Allah nyiptain apa, itu semua dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang enggak nerima dengan keadaannya, maka dia enggak nerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Kan lu pernah kita ada gambaran begini, ngapa sih gua nggak jadi kiai? Mungkin kita mikir kayak gitu. Kita mikirnya kayak gini aja. Kembali kepada diri. Gua kagak kaya aja gua belagu. Apalagi gua kaya. Kita mikirnya begitu aja, udah positifnya. Positif thinkingnya begitu aja. Gua nggak jadi kiai aja sombongnya naudzubillah. Apalagi gua jadi kiai. Begitu kan? Gua nggak punya apa-apa, gua kayaknya udah bertatang bertenteng aja. Apalagi gua punya sesuatu. Mungkin di situ rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau gua miskin aja gua sama Allah suka lupa. Gua miskin aja suka lupa sama Allah. Apalagi gua kaya. Masjid juga gua kagak lihat kali. Kita positifnya pikiran begitu aja. Gua dikacitain sebegini aja, keadaan kayak gini aja, gua suka gedek sama Allah, suka lupa sama Allah, luput sama zikir, jarang ibadah. Apalagi gua dikasih kaya kali ya. Begitu. Gua dikasih bini satu aja, gua banyak dosanya sama bini. Apalagi gua kasih bini 3. Itu bijaksananya Allah di situ. Mungkin boleh jadi bini 1 dosa kita sekarang, kalau bini 3 10 kalau dosa kita. Kita positifnya seperti itu aja. Pembahasan jangan 2 tapi 3. Jadi iya, jadi semua Allah Maha tahu. Lu kita begitu juga karena Allah Maha tahu. Tahu keadaan kita, tahu rahasia kita seperti apa. Begitu. Jadi ya udah kita terima. Kiai kita hormatin, kiai kita takdim, yang jadi kiai sama orang awam sayang. Ya begitu aja. Yang tua sayang sama yang kecil, yang diciptain kecil hormat sama yang gede. Begitu doang intinya. Berarti orang yang sayang sama yang kecil hormat sama yang tua, berarti dia menerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang yang bijaksana namanya. Orang yang ikhlas dengan keadaan. Ya, kita positifnya begitu aja ya. Gua kagak dikasih, gua motor 1 aja gua udah belagunya naudzubillah. Apalagi gua dikasih motor 3. Gitu. Kita positifnya begitu aja. Paham nggak? Ya, jadi biar kita saling hormat. Sama tetangga saling hormat, jangan saling iri. Tetangga beli apa? Dia yang kesel. Tetangga beli apa? Jang buyang. Tetangga beli apa? Jang setruk. Tetangga beli si jang setruk. Kan kemarin dibilangin kan di bab juhud ya. Benar nggak? Kalau ada saudara, bukan sebut saudara, kalau itu saudara maju kitanya nggak seneng, ya kan sama aja kita hasud. Juhud itu kan juhud itu kan ada juhud harta, ada juhud pangkat. Di situ bahasa kaitannya sama 2 itu. Pangkat sama harta. Mana juhud harta? Itu nerima apa adanya. Allah ngasih 1, ya terima apa adanya. Kita mikirnya begini, gua dikasih 1 aja susah banget juhudnya. Apa gua kasih 2 kan begitu. Mana juhud pangkat? Juhud pangkat mana paling banyak juhud pangkat nih, yang rata-rata juhud pangkat. Kalau juhud harta mungkin kita masih bisa naker kali ya. Ya intinya lu sedekah berapa? Bang, nih saya sedekah masjid ceban aja. Kita mah enggak usah ditulis. Kita mikir ceban itu kayaknya kalau diumumin gitu di masjid kayaknya kagak enak banget kan. Artinya kita kalau masalah juhud harta mungkin kita masih ada takeran, tapi kalau juhud pangkat kadang-kadang hati kan yang main. Mana juhud pangkat? Banyak juhud pangkat mah. Itu juhud pangkat kalau umpama ada orang ketemu di jalanan, kalau dia kagak salam duluan, dia kagak mau salam duluan. Atau umpama ada acara di mana-mana, orang mau dihormatin, Bapak RT, Bang Ano, saya hormatin, yang saya hormati Bang Ano, dia nggak disebut, langsung balik, agak gitu acara, kesel namanya nggak disebut, itu namanya juhud pangkat. Orang yang namanya nggak disebut, ngedumal gitu sama MC, sialan sih gue akan sebut, kan gue jawara sini nih, hormatin kayak dikit, begitu kadang-kadang, itu juhud pangkat namanya. Masuk pangkat ibadah nggak? Iya. Misalkan dia haji nih. Iya. Ketika
hajinya kagak disebut. Atau namanya disebut, hajinya kagak. Kadang-kadang ngedumel, itu namanya orang kagak juhud. Itu namanya orang yang rakus pangkat. Iya. Titel kagak disebut, umpama kepada Bapak Ano, pangkatnya LCMM, wah pokoknya panjang namanya. Sebut namanya doang gitu. Terus dalam hatinya, set nama gua kalau disebut ininya pangkat gua. Ngedumel gitu, sedikit aja dia ngedumel kagak disebut. Itu namanya enggak juhud. Pertanyaannya sekarang, li anahu lau wajaba. Kalau umpama bagi Allah alaihi wajaba, wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala syai'un, sesuatu, menciptakan sesuatu itu, mencipta ataupun tidak, umpama bagi Allah wajib, berarti ada keterpengaruhan Allah terhadap itu perkara. Pasti kalau gue ciptain dia, gue bakalan naik pangkat nih, pasti begitu. Kalau gua kagak ciptain dia, ngaruhnya sama gua. Berarti ada pengaruh uluhiyahnya Allah Ta'ala, pangkat ketuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakana mubtakiran, pasti Allah akan butuh kepada itu perkara. Kalau umpama Allah wajib nyiptain si A, maka itu A ada pengaruhnya bagi Allah. Dan ingat, Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Maka kalau Allah wajib, berarti Allah butuh kepada itu perkara. Wah, kalau nggak ada dia nih, wah amsyong nih gua harus ciptain dia nih. Kan begitu ntar pikirannya. Maka waya juju alaihi, maka dari itu tujuannya apa? Ila dzalik syai'i liyatakamal. Tujuannya kalau Allah wajib menciptakan sesuatu tersebut, berarti Allah menciptakan tersebut, Allah butuh untuk lebih menyempurnakan daripada ketuhanannya, pangkat ketuhanannya. Waliyadzubillah, ini pemikiran yang salah. Berarti Mu'tazilah ini pemikiran akidah yang sesat. Dikala dia punya keyakinan, nanti sini ada keterangannya, dia wajib, dikala Allah menciptakan si Jaid, makhluk manusia namanya, maka Allah dikala menciptakan detik itu pula Allah wajib mengasih rizkinya. Berarti bagi Allah wajib. Nyahatinya wajib, nyelamatinnya wajib, nyahatinya wajib, ngasih duitnya wajib, ngasih makannya wajib, ngasih napasnya wajib, minumnya wajib, tidurnya Allah ngasih wajib. Berarti semuanya wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, ini berarti sama aja pemikiran-pemikiran yang merendahkan akan martabat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangkat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, hati-hati. Itu akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan keyakinan yang sesat, belum ucapan-ucapan yang sesat. Nah, kenapa? Pasti Allah butuh kepada itu perkara untuk lebih menyempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyatakamal, supaya Allah bisa lebih sempurna menciptakan sesuatu. Sebab itu sesuatu. Wabtikaruhu, dan ingat, ibtikornya Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu, itu adalah naksun, sifat yang kurang, cacat bagi Allah. Kalau manusia ibtikor kepada sesuatu, itu lebih sempurna untuk pangkat kemakhlukannya. Jadi kalau ada kita merasa butuh kepada sesuatu, berarti kita makhluk berasa makhluk gitu, bukan makhluk berasa Tuhan. Berarti memahlukkan makhluk namanya. Kalau Allah butuh sesuatu, berarti sama aja kita memahlukkan Tuhan. Waliyadzubillah. Allah nggak butuh sesuatu, itu hal yang bagus. Tapi kalau kita yang Allah nggak butuh sesuatu, itu hal yang bagus. Tapi kalau manusia tidak butuh sesuatu, itu hal yang buruk. Nah, itu simpulannya. Maka lakana mubtakir la syai' dikatakan lebih. Terus wa naqsu alaihi ta'ala, sedangkan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Adapun sifat kekurangan, sifat kehinaan bagi zat Allah adalah perkara yang banget mustahil. Maka pala syai'a wajib, tidak ada perkara satupun, ingat pala syai'a, la-nya lafiatul jinsi. Berarti kalau nafiatul jinsi berarti tidak ada dari yang paling terkecil apapun makhluk sampai yang terbesar. Apa yang paling terkecil? Mungkin cucunya kuman. Yang paling terbesar boleh jadi mungkin gajah, bengkak, beranak.
gunting. Itu mungkin yang terbesar. Secara detail apapun, semuanya pala syai'a. Pakai lapiatul jinsi. Artinya tidak ada satu pun. Berarti apapun. Apapun yang kamu kenal ataupun yang kamu nggak kenal sekalipun. Yang terlihat ataupun yang nggak terlihat sekalipun. Itu pala syai'a wajib alaih. Nggak ada yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali bahasanya. Sama sekali apapun sesuatu nggak ada yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal menciptakan ataupun mentiadakan. Tidak ada yang wajib. Allah nggak wajib mentiadakan. Dan Allah nggak wajib menciptakan. Nggak ada sesuatu apapun. Kalaupun kita sudah tercipta, berarti tinggal kita menerima apa yang akan Allah takdirkan buat kita. Insya Allah kita kalau ngaji tauhid mah rada-rada ngerem kita kalau urusan hidup mungkin ya, insya Allah gitu ya. Umpama kalau kita lagi keblangsak kayak kita tetap emang kita rada-rada kesel juga, tapi kalau kita ingat sama Allah mudah-mudahan mah ngaji tauhid mah jadi rada redup gitu keselnya. Nggak nerima keadaannya masih ditahan gitu. Jangan sampai kita pokoknya mah kesel boleh, tapi kalau sampai kesel ke Allah mah jangan. Kesel dengan keadaan nggak masalah, tapi jangan kesel sama Allah. Kesel sama orang sama bapak ya kan? Ya kesel sama orang nggak masalah, tapi kesel bukan sama orangnya, sama kelakuannya, sama ahlaknya. Sebab kalau udah keselnya sama Allah, wah ini kan tadi kan dibilangin banyak kemurtadan itu terjadi lewat ucapan. Lebih banyak daripada keyakinan sama Perbuatan. sama kelakuan yang banyak dari ucapan. Kan paklun kelakuan, i'tiqadun keyakinan, kaulun ucapan. Ulama membagi kemurtadan terjadi itu 3 ini, dan yang paling banyak terjadi itu ya ucapan. Omongan mulut kita ini suka bicara kita nggak kerasa dikala kita ngomong itu menghinakan Allah. Kita nggak kerasa dikala kita bicara itu menghilangkan sifat Allah. Kita nggak kerasa dikala kita ngomong itu ada ayat Quran menyentuh kepada ayat Quran dan itu salah memaknainya. Oh luar biasa. Paling banyak dari ucapan. Menghinakan syariat pun kita bisa jadi murtad. Jangan syariat yang wajib dah, yang sunnah aja. Kayak kita mensempelekan sunnah itu bahaya. Ya, lu baru 2 rakaat aja belagu. Yang salah itu yang ngelakuin apa yang ngomong? Yang ngomong yang salah mah. Wah, baru 2 rakaat. Lah, baru 2 rakaat. Ini dia ngomong lah, itu kan bahasa menghinakan sunnah Rasul. Awas. Masalah sunnah mah begini istilahnya, mau ngerjain mau kagak terserah, asal jangan menghinakan aja. Baru 2 rakaat aja udah belagu dia. Ini dia ngomong lah itu ngehinain tuh orang apa ngehinain syariat? Waliyadzubillah. Sadar. Oh ini banyak dengan kita ini kadang nyepelin. Sedekah baru goceng aja lu belagu. Goceng gua sejuta diem aja. Walaupun bercanda, walaupun itu namanya termasuk. Ya pokoknya istihja itu termasuk kufur. Bisa jadi kafir menghinakan syariat itu. Berarti kan menghinakan Rasul. Menghinakan Rasul itu bukan hanya menggambar, bukan hanya melukis Rasulullah, mengkucilkan, menghinakan, mensepelekan sunnah pun itu jadi bahaya, murtad jadi hukumnya. Sama syariat itu kan termasuk juga bahaya. Makanya kalau agama jangan dibuat ngelawak dah. Ngelawak sih boleh, asal jangan bawa-bawa sifat ketuhanan, sifat kerasulan, jangan dah. Bawa-bawa syariat jangan. Kayak tadi gitu. Jangan ngelawak umpama tadi. Gua mah kalau itu tadi, gua kalau ntar di akhirat di absen masuk surga. Gua mah gak mau dah. Masuk surga. Agak. Padahal bercanda. Nolak masuk surga aja. Itu ada keterangannya di kitab ini, di kitab apa? Kalau nggak salah di kitab Sulamun Topek kalau nggak salah mah. Itu ada keterangannya. Jadi salah satu kemurtadan itu kalau umpama dia bicara seperti itu walaupun bercanda. Sebab hukumnya sama aja istihja, takfir, menghinakan Rasulullah, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi urusan ucapan ini kita yang bahaya yang kita nggak kerasa.
Ya, yang kita nggak keras. Makanya dalam subul iman ya, dalam kitab subul iman Komit Tugian itu dijelaskan cabang iman kan 73. Yang paling tinggi cabang iman itu qaulu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Perbanyaklah baca la ilaha illallah. Sebab salah satu fadilah keutamaan membaca la ilaha illallah itu mentebal benteng keimanan kita. Jadi keimanan itu di plester, tebelin terus semakin kuat. Ya paling enggak baca la ilaha illallah 1000 sehari. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu makan la ilaha illallah 1000 juga paling berapa menit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak aja la ilaha illallah. Salah satu penguat benteng akidah keimanan kita supaya enggak rapuh, enggak salah. Artinya dengan syariat, dengan wasilah kita baca kalimat thayyibah la ilaha illallah, mudah-mudahan kita ngomong dijaga sama Allah, mohon kita biar nggak kepleset. Amin. Kan gitu, kelakuan kita nggak kepleset, pikiran kita nggak kepleset. Kepleset apa? Tadi kepleset keluar batas Islam. Bukan kalimat thayyibah yang hebatnya, Allah tetap yang hebat, itu wasilah. Kayak kita doa itu kan wasilah. Wasilah kita lewat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat berarti kan Allah semakin sayang. Jadi ucapan kita dituntun Allah, kelakuan kita dituntun Allah, pemikiran kita dituntun Allah, pendengaran semua dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah memberikan penjagaan kita supaya enggak keluar daripada Islam itu sendiri. Itu yang kita harapin. Banyaklah baca la ilaha illallah, ya kan? Abdullu maqultu kan Rasulullah, Abdullu maqultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Paling utama ucapanku dan sebelumku, nabi-nabi sebelumku terdahulu berarti wan nabiyuna min qabli, yaitu labdullah kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Itu benteng. Maka perbanyak baca la ilaha illallah. Baca siapa sehari berapa? 10.000. Ya paling nggak kita habis sholat kan 33 lumayan ya kan. Berapa kali 5 itu? Ya paling enggak lah bacalah sehari 100 lah paling minim 100 baca. Kalau enggak 200 300 gope, kalau enggak 1000 lah baca. Bahkan dianjurkan banget kita pagi di awal kita untuk beraktivitas ya kan. Cari menit keberapa sebelum kita beraktivitas, zikir situ dulu buat Allah. Artinya ambil waktu buat Allah. Ya. Di pagi hari sebelum beraktivitas. Sore kita tutup aktivitas kita juga sama. Cari waktu buat Allah. Jangan semuanya buat kita semua. Buat dunia aja, jangan. Awal kita buka dengan Allah, akhir kita tutup dengan Allah. Sampai jadi dalam keterangan itu begini, wajib manusia itu menghabiskan waktunya untuk ingat kepada Allah. Dan kalau kita pikir-pikir kayaknya nih, ya jangankan orang jauh-jauh, mungkin di antara kita juga mungkin, atau mungkin kita semuanya mungkin. Ya paling artinya ya kayaknya kita mah habis waktu buat dunia semua. Kayaknya sih begitu. Ya mungkin kalau saya mau kan zikir mulu, sombong itu berarti. Udah pokoknya artinya begini, kita ngakuin lah kalau kita ini waktu kita habis mulu. Dari kita mulai bangun sampai kita tidur lagi, sampai kita pulang ya kan dari aktivitas. Maka sampai seorang ulama mengharapkan banget kalau bisa mah, kalau emang sehari kagak bisa mah 24 jam nggak bisa ingat sama Allah mah, kalau paling enggak mah awal aktivitas zikir sama Allah. Nutup aktivitas zikir sama Allah. Pasti pagi cari waktu mau berapa menit kek zikir sama Allah. Apa istighfar, apa terserah pokoknya mah itu. Lupakan semua dulu. Ini waktu buat sama Allah, bermesra-mesraan. Gitu. Anak bini hilangin dulu semua. Ya. Ya pokoknya mah anak bini yang nggak punya bini mungkin utang apa, pokoknya semua yang punya masalah apa di ending dulu. Di pending dulu. Pendingnya buka di ama di pikiran kita, di pending semua pikiran kita, fokus zikir ke Allah. Nanti di sore hari kalau bisa juga tutup dengan zikir. Cari waktu sore hari, habiskan buat Allah. Gak usah pakai 2 jam, kayaknya nggak mungkin. Ya belum mandi, belum ngapain, paling nggak berapa. Sampai sebegitunya ulama mengharapkan kepada kita.
Kalau 24 jam model-model kita makanya nggak sanggup buat zikir sama Allah. Khusus dihabiskan waktu buat Allah kayaknya nggak bisa. Bisa kagak makan kita meminum. Bisa-bisa lagi zikir bantal melayang mulu sama bini. Ya kalau bantal masih lumayan, coba kalau cowet yang melayang. Nempel ke jidat kan lumayan. Paling enggak star kita mau aktivitas. Gunakan itu waktu pending semua urusan dunia. Nanti pas kita pulang juga pending semua urusan dunia. Itu, Neng. Ini waktu pokoknya jangan manggil-manggil abang dulu. Bikin ruangan khusus di rumah. Iya. Gitu. Itu makanya gudang pancing doang yang ada di rumah ya. Gudang pancing, gudang motor, gudang mesin, gudang apa ya kan. Ya paling enggak kita naruh kamar di atas loteng bikin pokoknya buat kita ujlasan. Kalau bisa juga itu mah kalau bisa. Ya kalau nggak bisa mah depan rumah ambil ngopi juga bisa. Pokoknya lagi ngopi, kalau saya lagi ngopi pagi-pagi jangan ada yang manggil-manggil. Lagi fokus zikir megang tasbih. Ya kan. Pulang kerja juga sama. Wudu di muka megang tasbih lagi. Sampai sebegitunya ulama, kalau emang kamu nggak bisa 24 jam, paling kagak awal siang kau berzikir dan mengawali malam kau berzikir. Itu aja. Dan lain dunia itu pending dulu semua urusannya. Bisa kan begitu mah? Mungkin kalau kita ngikutin alur jalur ulama makanya sulit kayaknya. Ya bayangin coba kan di dalam kitab kemarin juga kita ya udah dijelaskan kan. Waktu kita tuh diatur sebagaimana mestinya untuk harus ibadah. 24 jam full itu. Terus saya pikir-pikir kayaknya nggak ada yang sanggup begini mah ini. Ya paling kagak tadi kita kalau baca Quran ya 3 hari sekali mah baca. Sehari mah enggak, 2 hari mah enggak, 3 hari mah harus buka-buka juga tuh Quran baca. Ya kan kalau kita nekannya lu harus baca lu. Itu belum ditentuin jus-jusnya. Coba kalau saya dapat sejus ribet pada keribetan. Model-model kita memang urusan dunia mulu kita mah. Ribet. Ya kerasa sendiri kan. Bisa kita gitu. Sulit. Ya paling enggak tadi awal siang pending semua urusan dunia hanya untuk Allah di menit keberapa terserah itu mah. Dan mengawali malam pun sama pending semua urusan dunia, hilangkan semua dulu urusan kepayan pemikiran dunia, pikirkan buat akhirat dulu gitu. Kayak tadi baca Quran kalau nggak sanggup kayaknya buat sehari-hari kayaknya baca Quran kayaknya ribet urusan kayaknya ribet. Coba aja dah. Padahal cuma baca doang kagak diatur lagi berapa ayat, berapa juznya, berapa kebetnya, berapa ainnya. Paling nggak 3 hari aja sampai nggak buka tuh Quran. Buka. Iya, kita makanya jauh banget sama Quran ya. Kan Quran itu kan apa? Penuntun hidup. Berarti kalau kita nggak jauh dari Quran sama aja kita hidup nggak ada yang nuntun. Sama aja kita hidup nggak ada yang nuntun. Siapa yang nuntun berarti? Nah ini khilafan lil mutajilah, berbeda dengan pendapat mutajilah nih itu. Qabbahumullah, mudah-mudahan Allah menghinakan mereka semua. Al-qailina, dan mereka berkata, apa kata mereka? Innallaha ta'ala yajibu alai fa'alus shalah. Wajib bagi Allah untuk menciptakan shalah wal aslah. Perkara yang baik-baik aja Allah wajib menciptakan. Perkara yang baik-baik saja bil abdi kepada hamba-hambanya. Gitu. Apa shalah? Shalah itu lawan daripada kehancuran. Lawan daripada kehancuran. Berarti kehidupan, kebahagiaan bagi Allah itu wajib menciptakan buat manusia, ya kan? Atau seperti menciptakan iman, kehancurannya kan kekufuran, ya kan? Oh itu bagi Allah menciptakan iman wajib itu. Atau menciptakan sehat, hancurnya sakit, ya kan? Lalu wal aslah apa? Aslah itu lawan daripada shalah berarti dunal aslah, yaitu perkara yang dunal aslah kal itam, seperti mana? Ngasih makan yang enak-enak, lawannya berarti makan yang kagak enak-enak. Ya intinya begini, kalau ada Allah menciptakan si jahit umpama
Ya tercipta, maka dari awal tercipta bagi Allah itu wajib ngasih makan. Intinya begitu aja udah. Ngasih sehat wajib bagi Allah berarti. Itu akidah Mu'tazilah waliyadzubillah. Maka kata mereka fayakuna yajibu 'ala Allah, mereka berkata wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ayurzaq. Ayurzq, ngasih rizki kepada hamba-hambanya. Wa hada kidbun alaihi ta'ala. Inilah kata-kata yang membohongi Allah Subhanahu wa taala. Bohong, kata-kata kidib ini. Ma alaihi wajibun, enggak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka fa khalqul iman, Allah menciptakan iman pada seseorang. Contoh pada pijain pada Zaid itu wa itauhu, dan Allah memberikan ilmu kepada Zaid, iman dikasih, ilmu dikasih, alim ulama berarti. Itu bimahdil fadlin. Itu semua adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Murni itu mah, enggak ada intervensi atau dorongan. Wa isbatuhu wa isabatuhu, dan Allah memberikan pahala limuti kepada orang yang taat padanya, itu juga padun karena Allah. Karunia Allah juga. Padol karunia Allah Subhanahu wa taala, itu hanya padol karunia Allah Subhanahu wa taala saja. Wa iqabhu, dan adapun Allah menyiksa lil asi kepada orang-orang yang maksiat. Adlun, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang enggak nerima, disebutnya orang yang gak nerima keadilan Allah. Berarti dia mengatakan Allah itu jolim sama gua, berarti begitu seakan-akan. Iya. Kalau dia berkata Allah gak adil sama gua nih, masa gua minta dikasihnya begini, gua minta putih dikasihnya hijau, gua minta hijau dikasihnya merah, berarti itu orang yang kagak menerima keadilan Allah. Seakan-akan dia berkata Allah sedang jolim sama gua. Allah dikata jolim. Sekarang bayangin coba, kalau Allah jolim, lu hidup aja Allah yang bikin, pakai ngomong jolim. Pantes kagak kira-kira, coba bayangin. Berarti kan seakan-akan dikala orang enggak nerima keadilan Allah, berarti dia seakan-akan berkata Allah sedang jolim sama saya. Waliyadzubillah. Allah itu maha adil, enggak ada sifat jolim bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang taat berpahala, dikasih pahala, itu karunia Allah, semata-mata karunia Allah, dan orang maksiat diberikan siksa, itu semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la tanfa, sebab kenapa? La tanfahu ta'ah. Sebab ketaatan itu enggak ada manfaat buat Allah. Jadi enggak wajib Allah tuh ngasih orang salat, dikasih orang taat dikasih surga, Allah bagi Allah mah enggak wajib. Itu mah semata-mata Allah ngasih aja itu mah. Cuma-cuma bahasanya enggak ada dorongan gara-gara dia salat Allah harus masukin ke surga, enggak. Gara-gara dia maksiat Allah harus masukkan dia ke neraka, enggak. Itu semua adalah enggak ada dorongan, enggak ada intervensi. Berarti kalau ada orang sholat dia masuk surga, kenapa Allah wajibkan masuk surga? Karena sholat, berarti sholat itu lebih hebat dari Allah. Sebab sholat yang bikin dia masuk surga. Allah diintervensi berarti sama sholat. Berarti Allah lemah, Allah hina, Allah enggak kuat berarti. Sebab dan juga walayadu maksiatun, maksiat pun gak bisa membuat Allah itu madarat. Kesimpulannya, sedunia manusia mau sholat, bagi Allah gak ngaruh. Dan sedunia pula manusia gak ada yang maksiat semua kepada Allah, itu pun gak ada pengaruh buat Allah. Manusia pengen jadi Islam, Allah pengen jadikan orang mukmin semua sedunia, gak ngaruh buat Allah. Sedikit pun gak ada kepentingan buat Allah. Dan sedunia manusia nggak ada yang beriman, semuanya murtad sama Allah, pun sama, nggak ada kerugian buat Allah, sedikit pun nggak ada kerugian. Allah nggak bakal rugi sedikit pun, dan Allah nggak bakal untung sedikit pun. Jadi nggak ada keuntungan Allah dalam sholat kita, Allah nggak ngambil kerugian dalam maksiat kita. Jadi bagi Allah yang nggak ada apa-apanya. Lalu taat itu kembali kepada yang mengerjakan, maksiat juga kembali kepada yang mengerjakan. Bagi Allah nggak ada sedikit pun. Nggak ada sedikit pun Allah ngambil keuntungan, nggak ada sedikit pun Allah ngambil keuntungan, dan nggak ada sedikit pun bagi Allah kerugian. Maka itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, baik atau buruk, itu semua adalah Allah yang menciptakan. Cuma nanti sini ada adabnya. Artinya apa? Dikala kita bicara Allah menciptakan semuanya, berarti kan semuanya itu baik buruk Allah yang ciptakan. Nanti adabnya, cuman kalau keburukan mah jangan dikembalikan ke Allah, walaupun memang Allah yang menciptakan.
Bahasanya begini, baik datang dari Allah, buruk datang dari pribadi saya. Orang yang ngomong kayak gitu itu orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dia ngomong begini, baik dari Allah, buruk pun dari Allah. Itu orang yang nggak punya adab. Itu namanya orang yang nggak punya adab, orang yang nggak punya akhlak namanya. Itu namanya orang ngelejet itu disebutnya. Nggak punya adab namanya, nggak punya sopan. Sopan itu begini, yang baik-baik itu dari Allah, yakin semata dari Allah, dan yang buruk-buruk itu datang dari pribadi saya. Itu baru namanya orang berakhlak. Jangan begini, baik datang dari Allah dan yang buruk pun datang dari Allah. Goblok gitu orang. Bahasanya memang nggak salah, cuman nggak sopan doang, nggak ada adab namanya, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak yang begitu. Kecuali kalau bahasanya secara umum, semua semata-mata adalah Allah yang menciptakan. Secara umum begitu nggak masalah itu ngomong kayak gitu. Cuman kalau ngomong kata-kata buruk jangan dikembalikan ke Allah. Gitu. Ngerti? Nanti sini ada keterangan tentang adab kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini handphone kalau ini